Salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya selalu bersyukur dan berterima kasih oleh karena kesetiaan saudara yang terus-menerus dapat mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti apa dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, judul pelajaran kita saat ini adalah Hukum Allah, yang kita fokuskan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini mengajak kita, biarlah segala sesuatunya dipusatkan hanya kepada Tuhan. Amin. Maka kehidupan kita akan selalu dituntun oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, hukum Allah itu sebagai guru atau penuntun di dalam kehidupan kita. Hukum Allah itu tidak dapat menyelamatkan. Bahkan hukum Allah sekalipun tidak dapat memberi hidup. Hukum Allah ibarat cermin. Cermin hanya dapat memberitahukan noda atau kotoran yang ada di wajah kita. Namun cermin tidak dapat membersihkan noda tersebut. Demikian juga dengan hukum Allah. Hukum Allah hanya menunjukkan, memberitahukan segala dosa yang kita sudah perbuat. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, ada 7 manfaat hukum Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hukum Allah itu untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Artinya, menunjukkan kebutuhan kita kepada Tuhan dan menunjukkan kasih karunia Allah itu, karena hukum Allah, hukum Taurat tidak memberikan keselamatan. Saudara sekalian, manfaat hukum Allah yang kedua, menunjukkan kepada kita penuh kasih karunia, penuh iman, dan penuh penurutan kepada Kristus. Pointing us to a life of grace, of faith, and of obedience to Christ. Lalu apa manfaat hukum Allah di dalam kehidupan? Yang ketiga, langkah untuk menghidupkannya. Bagaimana caranya? Kita mendengarkan suara Tuhan dan belajar takut akan Allah. Saudaraku yang dikasihi, manfaat hukum Allah yang keempat, takutlah akan Tuhan. Artinya menjaga nama baik, mengasihi Tuhan dan sesama. Providensial yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Kemudian apa manfaat hukum Allah itu? Yang kelima, mengingatkan kita untuk selalu mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, manfaat hukum Allah yang keenam, standar budaya hidup atau budaya dunia. Dengan menuruti hukum Allah, tidak selalu menjadi makmur, kaya,
kebal terhadap hal tersebut. Saudaraku yang terberkati, manfaat hukum Allah yang ketujuh, yang terakhir, yaitu standar budaya surgawi, atau memikirkan hal-hal yang rohani saja. Oleh karena dapat memberikan kemakmuran, kedamaian kepada jiwa kita, pikiran kita. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita adalah apakah kita sudah selalu menuruti hukum Allah di dalam kehidupan kita? Apakah saudara rindu dan mau selalu setia untuk menuruti hukum Allah? Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang sungguh sangat baik, terima kasih Tuhan oleh karena firman ini sudah mengingatkan kami untuk kami selalu menuruti hukum Allah, supaya kami dapat selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati para pendengar yang sudah setia mengikuti dan menyaksikan renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Berkati mereka Tuhan dimanapun berada, supaya kehidupan umat-umat Tuhan selalu terberkati. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.